Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya sama kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sendi. Nah, sendi itu apa? Sendi itu sekilas ya, sendi itu yang menyambungkan antara dua tulang atau lebih. Tapi kita akan belajar lebih dalamnya lagi. Sendi dan fungsinya. Yang pertama, sendi dan fungsinya. Sendi adalah tempat pertemuan dua tulang atau lebih yang memungkinkan terjadinya gerakan. Sendi menghubungkan tulang-tulang dalam rangka tubuh sehingga kita bisa bergerak, membungkuk, berjalan, dan melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, itu semua berkat dari adanya sendi. Jadi tulang itu nggak selamanya sendiri gitu karena ada sendi. Oke, sendi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama memungkinkan gerakan. Jelas dong, kita kalau misalkan penghubung dari beberapa tulang itu kan memungkinkan gerakan tubuh ya, kayak misalkan tangan kita diangkat atau misalkan kepala kita digeleng-gelengkan seperti itu. Lalu menjaga stabilitas tubuh. Sendi membantu menjaga keseimbangan dan kekuatan tubuh. Kok bisa? Oh iya bisa dong, jelas karena kan mereka si sendi itu kan apa ya istilahnya menjaga keseimbangan gitu, kayak tubuh kita itu biar tetap bentuknya seperti itu tulangnya gitu loh. Lalu menopang beban tubuh, jelas sendi mendukung tubuh saat berdiri, berjalan, dan melakukan aktivitas karena fungsinya mereka itu kan seperti itu. Menjaga fleksibilitas, sendi memungkinkan tubuh melakukan gerakan lentur lentur banget, seperti membungkuk dan memutar. Jadi kalau misalkan kayak gini nih, nah terus gini, terus gini. Nah, ini semua sendi. Pakai sendi yang mana? Kita akan belajar. Next, struktur sendinya terlebih dahulu. Kita akan belajar strukturnya sendi. Jadi nggak langsung sampai kayak apa sih namanya sendi itu begini-begini aja. Terus kita akan belajar macam-macam sendi. Tidak. Tapi kita akan mengetahui dulu di dalam sendi itu ada apa aja. Jadi kita tahu. Jadi sendi itu sebenarnya kayak apa ya, kayak ya istilahnya, contoh ya, kita ambil contoh peci gitu, di klep gitu, klep gitu, kayak mungkin bisa jadi tutup, bisa jadi apa gitu. Itu sendi. Nah, yang pertama, struktur sendi terdiri dari tulang rawan, yaitu lapisan halus pada ujung tulang untuk mencegah gesekan antar tulang. Ya, jangan sampai ada antar tulang bergesekan karena linu nantinya kerasa di kita, nyeri. Nah, yang kedua, ligamen adalah jaringan ikat kuat yang menghubungkan tulang dengan tulang. Jadi yang menghubungkannya itu ligamen. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang, wah ini ligamen saya patah atau apa, ya udahlah itu nasib. Jadi akan nggak bisa jalan atau apa. Cairan sinovial, cairan pelumas yang mengurangi gesekan dan memberikan nutrisi pada tulang rawan. Lalu ada kapsul sendi, sehubung pelindung yang mengelilingi sendi. Jelas kapsul ya, kalau kalian bayangin kapsul, kalian bisa lihat obat kapsul kan dibuka atau apa, itu sama macam seperti itu. Otot dan tendon, jelas menggerakkan sendi dengan menarik tulang yang terhubung. Jelas ya, otot sama tendon. Jadi gitu ya, ada tulang rawan, ligamen, cairan sinovial, kapsul sendi, dan otot dan tendon. Nah, sekarang kita akan mempelajari jenis-jenis sendi dan berdasarkan gerakannya. Yang dibagi menjadi 3 berdasarkan kemampuan bergeraknya. Yang pertama ada sendi sinartrosis, tidak bergerak sama sekali. Sendi tidak memungkinkan pergerakan karena tulang-tulangnya dihubungkan oleh jaringan ikat yang kuat. Contoh, tulang pada tengkorak, terus hubungan antara tulang panggul dan tulang ekor. Nah, kalau pada tulang tengkorak kan kita kepalanya tetap gini ya, nggak bisa kayak mata dipindahin ke sini gitu kan, nggak bisa. Jadi tulang tengkorak itu sendinya itu kuat, terdiri dari kuat. Oke, lalu ada sendi amifiartrosis, gerak terbatas. Jadi mereka bisa bergerak, tapi bergeraknya kayak misalkan cuma satu arah doang, atau geser doang, atau apa. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada di mana? Contohnya, tulang-tulangnya dihubungkan oleh tulang rawan, ada sendi pada ruas-ruas tulang belakang, leher, dan tulang rusuk dada. Jadi gerak tapi terbatas, kayak cuma satu arah. Kan leher kita kan kayak cuma satu arah gitu, terus kanan kiri nggak bisa muter 180 derajat gitu kan, patah yang nanti kayak gitu. Nah, itu sendi amfiartrosis.
Oke. Nah, yang ketiga ada sendi diartrosis. Jadi kayak tadi kan yang pertama sendi apa tadi namanya agak susah ya. Sinartrosis. Terus yang kedua ada amfiartrosis. Nah, yang ketiga ada diartrosis. Diartrosis ini dibagi lagi menjadi macam-macam karena si diartrosis ini geraknya itu bebas. Nah, sendi yang memungkinkan gerak bebas. Jadi paling banyak ditemukan. Jadi rata-rata tubuh kita itu isinya ya sendi diartrosis gitu kan. Karena dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan arah gerakannya seperti itu. Nah, yang pertama ada sendi engsel. Kalau misalkan kalian tahu engsel kayak pintu atau misalkan jendela, ya gerakannya seperti itu, template, satu arah gitu loh. Seperti apa? Sendi pada siku, humerus dan ulna, ini namanya. Dan sendi pada lutut. Sekarang saya satu arah kan? Nggak mungkin kan ini ke bawah gitu kan. Lutut juga searah gitu. Nggak mungkin lutut balik gitu, nggak bisa. Jadi gitu ya. Engsel seperti selayaknya pintu satu arah. Tapi kan ada pintu dua arah, yaitu beda lagi engselnya. Oke. Lalu yang kedua sendi peluru. Seperti macam namanya, peluru. Geraknya ke seluruh arah pada bahu dan pada pinggul atau tulang paha dan tulang panggul. Nah, ini namanya skapula dan humerus. Sendi pada bahu. Nah, bahu kalian kan ya bisa kemana-mana. Pinggul kalian kan goyang kemana-mana ya, seperti itu salah satunya. Ya, bisa kalian putar segala macam. Sendi peluru dan sendi engsel udah. Lalu yang ketiga, sendi putar. Geraknya berputar pada suatu poros. Contohnya pada tulang atlas dan tulang aksis, pada leher dan sendi pada pergelangan tangan. Gini ya. Ya. Gini. Oke, next. Ada sendi pelana. Gerakan dua arah, maju mundur dan ke samping. Contohnya pada sendi pada pangkal ibu jari, tulang karpal dan metakarpal. Nah, ini gini. Mantap. Ya. Gitu kan? Sama. Lalu ada sendi geser. Gerakan tulang saling meluncur atau bergeser, contohnya pada sendi pergelangan kaki, ya. Sendi antara tulang pergelangan tangan, ya seperti itu. Lalu ada sendi kondiloid, gulung, pergelangan tangan dan tulang telapak tangan, gini. Seperti gini. Jadi enak. Nah, untuk beberapa berikut inilah tabel. Nah, ini di sini ada tabel. Nah, ini nama sendinya, ya, terus lokasinya di mana? Bukan lokasi, posisi sendinya ada di mana? Terus ada arah geraknya, ya. Nanti bisa kalian baca atau apa gimana gitu, terserah. Oke, next. Nah ini contoh-contohnya sendi putar, kepala kalian, sendi peluru ada di sini, geraknya gini. Sendi engsel satu arah ya. Oke. Sendi gulung, sendi luncur, sendi pelana ada di mana? Ya, ini posisi-posisinya beserta arahnya ini bisa berputar kemana-kemananya seperti itu. Kayak gitu ya untuk materi sendi. Jadi tubuh kita itu bisa bergerak selayaknya kita bergerak, bisa fleksibel atau dan lain-lain, itu semua karena berkat pertolongan berkat adanya sendi. Jadi gerak antara tulang itu nggak kaku, nggak segala macam. Terus kayak tadi di sendi itu ada apa aja kan, tadi ada cairan sinovial, ada otot tendon segala macam ada di situ sih. Oke, lanjut. Terus ada gangguan dan tips untuk kesehatan tulang dan sendi. Nah, tulang bekerja sama dengan otot dan sendi untuk menghasilkan gerakan. Nah, terus otot akan menarik tulang melalui sendi sehingga tubuh dapat bergerak. Jadi ya otot akan menarik tulang melalui sendi. Jadi tadi ya seperti proses di awal, fungsinya tulang itu kan untuk bekerja sama dengan otot dan untuk membantu pergerakan.
Seperti itu, dan ini mereka akan dibantu dengan sendi kayak seperti berjalan, tulang paha, tulang kering seperti ini. Terus mengangkat benda, tulangan atas, tulangan bawah bekerja sama dengan otot bicep dan otot tricep. Nah, tulang dan sendi tidak akan selalu berfungsi dengan baik. Ada kalanya terjadi beberapa gangguan akibat dari sebuah tragedi atau kecelakaan atau penyakit. Nah, seperti itu. Nah, yang kita concern adalah sekarang gangguan tulang akibat cedera atau trauma terlebih dahulu. Yang pertama ada fracture atau patah tulang, yaitu tulang retak atau patah akibat benturan keras. Ya, seperti tadi yang sudah kita sampaikan, tolong dijaga tulang, khususnya tulang ekor. Fraktur memiliki dua jenis, fraktur terbuka, tulang menembus kulit, aduh linu banget yakin ngebayanginnya ya. Aduh. Dan fraktur tertutup, tulang patah di dalam kulit. Sebenarnya yang agak biasanya itu ada di sini, tulang tertutup, jadi patah tapi di dalam kulit, tapi jangan sampai ya daripada tulang menembus kulit. Linu ya Allah, sudah. Fisura, yang kedua ada fisura, terretak tulang ringan yang tidak sampai menembus seluruh bagian tulang, jadi hanya retak doang. Dan ada dislokasi, pergeseran posisi tulang dari sendi, biasanya terjadi di bahu dan lutut. Makanya kalau jatuh juga kan, jangan sampai jatuhnya itu nahan. Nah, misalkan jatuh kalian, nah ini bisa jadi dislokasi di sininya, ya, di mana namanya, di bahunya itu bisa terjadi dislokasi. Jadi alangkah baiknya ketika kalian jatuh, sebenarnya nggak usah jatuh sih. Alangkah baiknya gini aja, gini. Jadi kena di sini. Ya kan, kalau misalkan ditahan justru yang bisa dislokasinya ditahan. Tapi kalau misalkan di gini nggak apa-apa. Karena di sininya kan dibantu sama tangan ya. Bukan tulang yang merawan gitu. Kalau misalkan gini kan bisa dislokasinya banyak gitu. Nah, gangguan tulang lanjut tadi kan akibat kecelakaan, sekarang akibat penyakit. Ada osteoporosis, tulang menjadi rapuh karena kekurangan kalsium. Biasanya orang-orang tua ya, jadi jangan sampai kalian masih muda kena osteoporosis, jangan lupa, jangan sampai. Jadi kalsiumnya itu tolong dibanyakin buat si nutrisi tulangnya. Jadi osteoporosis itu tulangnya keropos. Keropos itu ya kayak kalian ngelihat kayu aja bisa keropos gitu karena kurangnya kalsium. Lalu yang kedua ada osteomalacia, yaitu tulang lunak akibat kekurangan vitamin D dan kalsium. Sama. Osteomalacia juga tulangnya lunak tapi jadi lunak, nggak keras lagi. Kalau ini kan keropos, ini lunak. Lalu ada rakitis, pertumbuhan tulang pada anak-anak akibat gangguan. Biasanya ini nih kayak kaki X tuh. Kaki X atau kakinya O, bentuknya O gini. Ini O. Gimana ya? Nih O gini atau X gitu. Jadi kenapa? Karena pertumbuhan tulangnya keganggu, kurang vitamin D. Vitamin D itu kan buat pertumbuhan tulang, buat nutrisi tulang seperti itu. Terus ada skoliosis, kelainan tulang belakang yang melengkung ke samping. Gimana skoliosis? Ya. Gitu posisinya gitu. Terus ada kifosis, melengkung ke belakang, bongkok. Tapi bongkoknya tulang belakangnya ya. Lalu ada lordosis, melengkung ke depan secara berlebihan. Aduh, jadi enak. Nah, yang terakhir ada TBC tulang, yaitu infeksi bakteri tuberkulosis yang menyerang bagian tulang, yang menyebabkan nyeri dan kerusakan tulang. Ini agak bahaya pokoknya kalau udah penyakit-penyakit tulang tuh jangan sampai. Oke, next. Selain tulang, sendi juga dapat mengalami gangguan ya. Berikut beberapa gangguan sendi. Pertama, artritis, radang sendi. Peradangan sendi yang menyebabkan nyeri, bengkak, dan kaku. Hati-hati. Bisa loh, sendi juga. Lalu ada osteoartritis, kerusakan tulang rawan sendi akibat penuaan. Aduh. Ada rematik. Nih, biasa kan orang-orang kena penyakit apa? Rematik gitu. Nah, penyakit autoimun yang menyebabkan peradangan kronis pada sendi. Jadi, si sendinya itu radang. Sebenarnya nggak ini sih, cuma nyeri, jadinya nyeri nanti ketika geraknya. Ada gout, asam urat, penumpukan kristal asam urat pada sendi yang menyebabkan nyeri hebat pada pergerakan. Dan ada dislokasi seperti biasa, dislokasi sama kesleo, cedera pada ligamen sendi akibat peregangan berlebihan. Terus ada bursitis, peradangan pada bursa, kantong cairan sendi akibat gerakan berulang atau tekanan berlebih. Sebenarnya sini ada ya. Ada gambar-gambarnya yang bagus, gambarnya juga menjelaskan cedera-cedera sendi, muscle, cuman agak bahasanya bahasa Inggris, nggak apa-apa, karena memang kita juga harus ya mempelajari bahasa Inggris. Bursa, yang tadi ada bursa cairan, bone itu tulang, synovial membran, cairan synovial tadi struktur sendi, ya,
Synovial fluid ini juga sama. Membran itu berarti synovial membran itu lapisan terluarnya si synovial, cairan synovial. Si cairan synovialnya di dalamnya, terus ada cartilage, apa cartilage itu namanya? Cartilage, ada joint capsule, kapsul si sendi, ya. Jadi bahasa Inggrisnya sendi itu joint, ya. Terus ada tendon, otot, muscle juga otot. Nah ini kondisi normal sendi itu seperti ini posisinya. Tapi ketika penyakit seperti ini, ada yang berlebihan gitu kan. Nah terus rematik misalkan kayak gini jadi renggang seperti itu ya, sama aja sih. Oke, gitu bagus. Oke. Nah, agar tulang sendi tetap sehat, ya seperti biasa ya, pola makan sehat, kalsium dibanyakin, perbanyak vitamin D, konsumsi makanan kaya magnesium, perbanyak kolagen, ya, putih telur, gelatin, konsumsi kaldu tulang, kurangin makanan berlemak dan tinggi gula, biar nggak asam urat, biar nggak apa seperti itu. Oke. Lalu rutin berolahraga, terserah mau yoga, mau apa kayak terserah. Lalu menjaga postur tubuh, duduk bener, jangan ngangkat beban terlalu berat, gunakan alas kaki yang nyaman, hindari sepatu hak tinggi karena kalau sepatu hak tinggi kan lama-lama jadinya nyeri di tumit atau di sendinya seperti itu. Dan gaya hidup sehat, jangan berat badan ideal ya, jangan sampai berat badannya kelebihan atau kekurangan pun nggak baik. Terus berhenti merokok, dan meminum alkohol. Merokok dan alkohol dapat menghambat penyerapan kalsium. Jadi karena mereka zat-zatnya berbahaya, nanti kalsiumnya itu kurang diserap sama si tulang seperti itu. Lalu cukup tidur, jangan sampai ketika wayahna tidur kalian bangun, dan wayahna bangun kalian tidur seperti itu. Pemeriksaan rutin, jangan lupa tes segala macam. Oke, gitu ya. Jadi untuk materi tulang dan sendi selesai beserta dengan penyakit-penyakitnya, beberapa penyakit-penyakitnya, setidaknya kalian bisa mengetahuinya terlebih dahulu deh, how gitu, untuk menjaganya bagaimana, untuk mencernanya bagaimana. Oke, gitu. Seperti biasa di akhir ada soal evaluasi dan latihan. Ada berapa soal ini? 5. Tolong ya, seperti biasa dijawab dengan maksimal, jangan asal-asalan meskipun cuma 5 gitu kan. Baik. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk selalu menjaga ya kesehatan tulang, kesehatan sendi gitu kan. Mungkin nanti sama pengajar setempat ditambahkan materi atau apa, tolong ya, udah disampaikan materinya, tulang, rangka, sendi, semuanya beserta penyakit-penyakit tulang dan mencegahnya bagaimana. Baik, terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.